Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar kita di malam hari ini? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, dan senantiasa setia untuk beribadah melalui ibadah keluarga pada hari Rabu. Dan bagaimanapun kondisi keberadaan kita pada saat ini tidak mengurangi kerinduan kita untuk datang beribadah kepadanya. Bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca dari Rut pasal 3 ayat 8 hingga 15 dengan tema jangan nanti, lakukan sekarang. Itu berarti tidak ada penundaan, tetapi harus dilakukan apa yang firman Tuhan katakan bagi kita pada malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang Tuhan Yesus kasihi, cerita Rut adalah cerita tentang adanya unsur asing di dalam silsilah bangsa Israel. Khususnya ketika dihubungkan dengan Raja Daud yang sangat terkenal itu. Israel sungguh membanggakan dirinya sebagai bangsa ketebusan Allah, sebagai umat yang diberkati oleh Allah, dan juga bangsa Israel senantiasa menjaga kemurnian garis keturunan mereka, sehingga tidak ada kawin campur, tidak ada suku lain dalam silsilah bangsa Israel. Tetapi melalui cerita Rut ini, Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan menghadirkan Rut untuk menegur kesombongan rohani yang ada dalam diri bangsa Israel. Oleh karena itu, melalui bacaan kita, khususnya jika kita perhatikan, Bapak, Ibu, Saudara, di dalam pasal 3 ayat 1, mengapa Naomi berkata kepada Rut demikian? Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Jadi Naomi sebagai ibu mertua, sebagai orang tua, dia memikirkan kebahagiaan anak menantunya. Oleh karena itulah, maka dia menyuruh Rut seperti di dalam ayat 2 hingga ayatnya yang keempat. Ya, jadi Naomi mengatakan kepada Rut bahwa sesungguhnya Boas itu adalah bagian dari sanak mereka. Dan dia malam ini ada menampi jelai di tempat pengirikan. Mandilah, beruraplah, pakailah pakaian yang bagus, dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi jangan engkau ketahuan kepada orang lain sebelum ia selesai makan dan minum. Jadi, jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah mendekat, maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Jadi pertanyaannya, apakah Rut menolak apa yang dikatakan oleh ibu mertuanya? Ya, tidak. Tetapi Rut dia melakukan apa yang dikatakan oleh ibu mertuanya di dalam ayat yang kelima. Sehingga ayat yang ke-6 dan 7, maka dia pergi ke tempat pengirikan dan dilakukan sebagaimana yang diperintahkan Naomi kepada Rut. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam tradisi bangsa Israel pada masa itu, maka seorang laki-laki bertanggung jawab untuk melindungi kaum perempuan. Salah satu caranya adalah menjaga agar perempuan dari kaumnya tidak menikah dengan bangsa lain atau dengan kaum yang lain.
kalau ada perempuan dari kaum lain yang menikah dengan laki-laki Israel misalnya, maka perempuan itu masuk ke dalam kaum Israel. Sebaliknya, kalau ada seorang perempuan kaum Israel dinikahi oleh kaum lain, maka perempuan Israel ini menjadi kaum yang lain. Kalau seorang perempuan Israel menikah dengan kaum yang lain, maka dia harus kembali menjadi kaum Israel jika dia ingin tetap ada sebagai bagian dari kaum Israel. Maka dia harus ditebus, Bapak Ibu Saudara. Itulah peraturan yang ada di dalam kehidupan masyarakat Israel pada saat itu. Tentu saja tradisi atau peraturan ini kita rasa aneh pada zaman sekarang. Tetapi itulah yang terjadi dalam perikop bacaan ini. Oleh karena itu, maka Ruth yang adalah seorang perempuan Moab yang kawin dengan Kilion anak Naomi, sehingga dengan perkawinan itu maka Ruth menjadi seorang perempuan Israel. Ketika suami Ruth meninggal, maka status Ruth kembali menjadi seorang perempuan Moab. Dia ingin agar statusnya kembali sebagai keturunan bangsa Israel. Oleh karena itulah, maka sebagai seorang perempuan yang menginginkan statusnya tetap dipertahankan, maka ia melakukan apa yang Naomi, ibu mertuanya, katakan. Oleh karena itulah, jika kita membaca di dalam pasal 1, ketika mereka akan berpisah, maka Ruth mengatakan kepada Naomi, "Allahmulah Allahku, bangsamulah bangsaku." Ya, luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, sehingga di dalam ayat bacaan kita dikatakan bahwa ayat 12, ayat 11 dan 12, "Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik." Ya, jadi Ruth terkenal sebagai seorang perempuan yang baik. Tidak ada hal-hal yang membuat ia dikatakan tidak baik. Sehingga ayat 12 mengatakan, "Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku." Nah, mengapa si penebus Ruth yang posisinya di atas Boaz justru menolak Ruth, Bapak Ibu Saudara? Karena Ruth adalah seorang perempuan Moab. Ketika Ruth akan ditebus oleh seorang penebus di atasnya Boaz, maka otomatis mereka tidak menginginkan hal itu terjadi. Dengan demikian, sebagai gambaran menghadirkan dewa-dewi ke dalam kehidupan rumah tangga mereka. Oleh karena itulah, maka di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, "Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik. Biarlah ia menebus, tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi." Ya. Sebelumnya ketika Ruth tidur di bawah kakinya Boaz, maka Boaz bertanya, "Siapa ini?" Dan Ruth menjawab, "Aku Ruth, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Di dalam ayat 9. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, bacaan ini mau mengajak kita untuk melihat bagaimana Ruth melakukan satu kata kunci, suatu tindakan kerendahan hati. Tindakan Ruth merendahkan diri dan meminta pertolongan ini, meminta perlindungan ini kepada Boaz, mendapatkan respon yang positif. Di dalam ayat 13,
bahwa Boaz bersedia menolong Ruth, tetapi ada permasalahan dengan seorang keluarga lain yang wajib menebus Ruth. Tetapi ketika orang itu menolak, maka Boaz bersedia untuk menebus Ruth, dan pada akhirnya menjadikan Ruth sebagai istrinya Boaz. Dengan ini Ruth ditempatkan Boaz pada posisi kaum Israel, masuk dalam sejarah Israel. Ruth dan Boaz memiliki keturunan yang mereka namai Obed. Dan Obed kemudian mempunyai anak bernama Isai. Dan Isai ini mempunyai anak bernama Daud yang merupakan raja Israel yang terkenal. Ya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Ruth dengan keyakinannya menjadi leluhur Raja Daud yang terkenal itu. Namun demikian, yang paling penting adalah kenyataan bahwa Ruth ini mendapat tempat dalam silsilah Raja Daud. Kita dapat membaca di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 5. Saya bacakan, Salmon memperanakan Boaz dari Rahab. Boaz memperanakan Obed dari Ruth. Obed memperanakan Isai. Ya, jadi Ruth merupakan salah satu di antara jejak-jejak langkah penyelamatan dunia ini. Dan ini berawal dari keyakinan Ruth ketika dia berkata kepada Naomi, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang perlu kita refleksikan? Hal yang pertama, bahwa orang Israel memiliki kesombongan rohani, bahwa mereka adalah keturunan yang paling baik, yang paling mulia. Mereka adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi Tuhan menegur kesombongan ini dengan menghadirkan Ruth sebagai bagian dari nenek Raja Daud. Nah, pertanyaan bagi kita Bapak Ibu Saudara, bentuk-bentuk kesombongan rohani seperti apa yang kita jumpai di tengah-tengah dunia kita dewasa ini? Ya, sombong rohani yang menganggap dirinya kudus, tidak bercela, seperti gambaran ahli Taurat. Orang yang sombong rohani menganggap dirinya steril, ya, dari persoalan yang dapat membuatnya jatuh. Namun pada dasarnya sifat ini sangat ditentang oleh Tuhan. Selain sombong rohani, ada juga sombong materi, sombong dengan kecerdasan intelektual, sombong dengan wawasan yang luas, dengan fisik yang bagus, dengan gelar, dengan pangkat, harta, dan seterusnya. Semua itu Bapak Ibu Saudara tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga di dalam perikop ini Tuhan menghadirkan Ruth yang menjadi nenek moyang Raja Daud di tengah keberadaan kesombongan rohani bangsa Israel. Tuhan menegur kesombongan rohani dari bangsa Israel ini Bapak Ibu Saudara. Hingga Tuhan dapat memakai siapa saja yang bagi orang lain sesuatu yang tidak pantas, yang tidak layak. Tetapi Tuhan dapat memakai siapapun dari berbagai latar belakang kehidupan manusia. Hal yang kedua, bahwa ketika kita menempatkan diri pada posisi Ruth, ya, di dalam Kristus Yesus, Ia menerima kita apa adanya. Bagaimanapun latar belakang kehidupan kita, bagaimanapun yang ada di dalam diri kita, semuanya terjadi karena Tuhan tidak pernah memilih-milih orang. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Tuhan tidak pernah membangun tembok-tembok perbedaan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Dia melihat semuanya itu sama dan satu di hadapan hadiratnya. Jadi seluruh dinamika kehidupan Ruth juga ada di dalam rancangan dan kuasa Allah. Tuhan memakai Ruth, dan melalui Naomi ibu mertuanya, Ruth melakukan apa yang dikatakan kepadanya, ya, melakukannya sekarang di dalam
ayat 5 ya, Rut melakukan apa yang dikatakan oleh Naomi di dalam ayat 5. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjalani kehidupan ini, ya, ketika Naomi mengatakan kepada Rut untuk ia boleh menikmati kebahagiaan dengan cara ini dan itu, maka Rut tidak menolak, ya. Rut tidak berlama-lama atau Rut tidak mengajukan berbagai argumen, tetapi dia langsung melakukan apa yang ibu mertuanya katakan. Jika kita kontekskan dalam kehidupan kita saat ini, terkadang dan seringkali kita mengatakan nanti. Dalam relasi kita seorang dengan yang lain, kita seringkali mengatakan nanti ini, nanti itu, nanti saya buat, nanti besok baru saya buat, nanti sajalah. Kalau Tuhan sudah memberkati hidupku, barulah aku melayani, aku menopang pelayanan gereja, nanti sajalah. Tetapi Rut tidak mengulur-ngulur waktu. Ia langsung melakukan apa yang dikatakan oleh ibu mertuanya. Ini berarti Bapak Ibu Saudara, ia ada di dalam ketaatan dan kesetiaan. Dia menyadari bahwa ibu mertuanya memikirkan tentang kebahagiaannya. Dan ibu mertuanya ingin mencari tempat perlindungan. Boaz salah satu sanak yang menjadi bagian dalam rangka kebahagiaan dari Rut. Bagaimana dengan kita? Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara. Ayo Pak, mari kita melayani Tuhan. Nanti dulu. Ayo Bu, mari kita memuji Tuhan. Nanti dulu. Ayo kita jadi pengurus pelkat. Nanti saja, biar mereka saja. Ayo kita ke gereja, ayo kita ibadah, ayo kita lakukan ini dan itu. Nanti, dan nanti, Bapak Ibu Saudara. Dan perkataan nanti ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Yang seharusnya kita lakukan, kita buat menjadi nanti. Akhirnya tidak jadi dilakukan. Oleh karena itu, melalui perenungan firman Tuhan di malam hari ini, mari kita melakukan sekarang, ya, dalam tanda kutip. Sekaranglah waktunya. Sekaranglah kita datang kepada Tuhan. Kesempatan tidak dapat terulang di dalam kehidupan kita. Mari kita datang mencari Tuhan sekarang. Mari kita melayani Tuhan sekarang, bukan besok atau bukan nanti. Karena waktu dan kesempatan sekali lagi tidak akan pernah terulang di dalam kehidupan kita. Sekaranglah waktunya kita bangkit, menata kehidupan menjadi lebih baik. Sekaranglah waktunya kita mencari Tuhan. Sekaranglah waktunya kita hidup dalam takut akan Tuhan. Sekaranglah waktunya kita mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan melalui setiap panggilan hidup kita masing-masing. Karena semuanya tidak akan terulang kembali, Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah syair lagu yang mengatakan, jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya. Itulah Bapak Ibu Saudara, sekarang waktunya. Jangan kita tunda. Jangan kita mengatakan nanti ya Tuhan. Tapi Tuhan katakan kepada kita, sekaranglah waktunya. Biarlah perenungan ini Bapak Ibu Saudara memberikan semangat bagi kita, membangkitkan motivasi yang benar dan positif untuk kita sekarang melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui kehidupan kita, melalui firman Tuhan, melalui pergumulan. Sekarang kita bangkit, kita menata yang terbaik bersama dengan Tuhan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Nya. Terpujilah Kristus. Amin.